Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Jubilate tanggal 21 April 2024 dengan tema Yesus Gembala yang Baik, yang didasari pada nas firman Tuhan dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Saudara terkasih, dalam nama Yesus, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikianlah bunyinya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tepat pada tanggal 1 Januari 2017 yang lalu, kapal wisata Cahro Express yang membawa banyak penumpang terbakar di perairan Kepulauan Seribu. Puluhan penumpang meninggal dunia saat itu. Namun ada hal yang sangat mengejutkan bahwa saat kapal mulai terbakar, kapten kapal justru melompat lebih dulu untuk menyelamatkan dirinya. Sikap sang kapten ini disesalkan oleh Direktur Hubungan Laut Kementerian Perhubungan. Sebab kapten yang melompat duluan bukanlah kapten. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dalam skala yang berbeda-beda adalah pemimpin atau gembala. Baik di rumah tangga, di sekolah, gereja, masyarakat, ataupun di dunia kerja kita. Tuhan menempatkan setiap kita dalam peran yang unik agar kita mengambil tanggung jawab sebagai gembala yang sejati atau gembala yang baik. Kalau dalam ilustrasi tadi, sang kapten kapal tidaklah memerankan perannya sebagai gembala sejati ataupun gembala yang baik atau sebagai pemimpin ataupun sebagai kapten sejati. Sebab dia melompat meninggalkan kapal yang dibawanya dan meninggalkan penumpang-penumpang yang lain yang sedang dalam bahaya. Lalu bagaimanakah gembala sejati itu? Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab secara khusus dalam perikop ini menggambarkan suatu hubungan yang unik dan istimewa antara Tuhan dengan umatnya, di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala sedangkan umatnya sebagai domba. Mengapa kita digambarkan sebagai domba? Bukankah binatang lain yang mungkin lebih kuat seperti kuda, gajah, singa, harimau, serigala, dan lain sebagainya? Ini menegaskan keberadaan kita yang penuh kelemahan, ketidakberdayaan, ketersesatan, dan juga kita selalu berada dalam bahaya. Karena kita seperti domba yang penuh kelemahan, secara otomatis kita sangat membutuhkan gembala yang baik atau gembala yang sejati yang dapat membimbing dan menuntun kita ke jalan yang benar, ke tempat yang benar. Terpujilah Allah yang maha baik. Kita mempunyai Tuhan Yesus yang menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Ketika menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus mengkontraskan dirinya dengan keberadaan pencuri, perampok, dan gembala upahan.
Gembala yang sejati atau gembala yang baik tentu berbeda dengan pencuri. Pencuri tidak pernah peduli kesejahteraan para domba. Pencuri hanya berusaha untuk mengambil dan merampok apa yang bisa dia rampas dari para domba. Gembala yang sejati berusaha untuk memberi apapun yang perlu dia beri agar para dombanya sejahtera. Dalam kenyataannya pada masa itu adalah bahwa para pemimpin agama di Yerusalem tidak ubahnya seperti perampok. Mereka tidak memperkenalkan pengharapan sejati di dalam Allah. Mereka mengajarkan tradisi-tradisi kosong yang tidak mengaitkan orang yang mendengarnya kepada kasih akan Allah. Yesus mengingatkan di dalam ayat 12 bahwa pencuri yang hanya mementingkan diri akan lari jika bahaya datang. Gembala yang palsu akan mencari keamanan sendiri, sedangkan sang gembala yang sejati akan memberikan nyawanya. Sang gembala sejati ataupun sang gembala yang baik juga akan sangat mengenal domba-dombanya dan juga sebaliknya. Dan juga gembala sejati akan terus berusaha menuntun, memimpin para domba-dombanya yang lain yang belum masuk ke dalam kandang, supaya mereka tidak menjadi bahaya. Artinya seorang gembala yang baik di sini benar-benar memberikan sepenuhnya dirinya untuk keamanan, kenyamanan, dan juga kesejahteraan para domba-dombanya. Kemudian saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat 18, Yesus mengatakan bahwa Dia memberikan nyawanya kepada domba-dombanya menurut kehendaknya sendiri, bukan karena paksaan. Inilah pernyataan kasih Kristus. Dia tidak terpaksa mati bagi domba-dombanya, namun rela mati bagi domba-dombanya. Pengorbanan yang dijalankan di dalam kasih yang sempurna. Karena kasihnya yang besar bagi domba-dombanya, Dia bertekun di dalam penderitaan dan menghadapi kematian. Saudara terkasih, Yesus mati untuk menyatukan umat Tuhan agar kita hidup di dalam kasih dan sukacita yang sejati dari Allah. Dia mati untuk membuat kita menjadi satu umat. Satu umat berarti kita satu di dalam Kristus dan Kristuslah pengembala kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau disampaikan firman ini lewat Minggu Jubilate ini untuk kita? Yang pertama adalah sepatutnya kita bersyukur, bersukacita, bersorak-sorai karena ada gembala yang luar biasa bagi kita. Gembala yang sungguh-sungguh menggembalakan kita dengan sepenuh kasihnya. Dia rela mati untuk kita. Dia sungguh mengenal kita. Dia akan menghadang segala masalah, segala musibah, segala bencana demi kebaikan kita. Artinya saudara-saudara, Dia sungguh-sungguh begitu mengasihi kita. Dan di tengah-tengah dunia ini, di dalam dunia ini kita tidak pernah menemukan kasih yang seperti itu. Maka saudara-saudara, jangan pernah kita lari daripada kasihnya Kristus, dari penggembalaan Kristus, supaya kedamaian, kesejahteraan menjadi milik kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kita yang telah digembalakan Kristus dengan penuh kasih, maka tentunya di skala kehidupan kita yang berbeda-beda, kita juga mengambil peran sebagai pemimpin dan sebagai gembala, baik di keluarga, di gereja, bahkan di tempat kerja, dimanapun kita berada. Kita bisa saja mengambil posisi atau peran sebagai pemimpin dan juga gembala. Maka sebagaimana Kristus telah menggembalakan kita dengan penuh kasih, maka mari kita tunjukkan sikap gembala yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan dimanapun kita berada. Dan itulah sebagai wujud rasa syukur kita menyikapi apa yang Tuhan telah berikan untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami, membuka kembali
mata hati kami Tuhan akan kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sungguh sangat mengasihi kami. Tuhan sungguh sangat baik menggembalakan kami dengan penuh kasih, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu menjadi sukacita kami dan menjadikan kami terus terpaut di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami juga bisa meneladani kasih Tuhan dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.